Kampung Persiapan Menyak siap dimekarkan menjadi kampung definitif pemekaran dari Kampung Arwah, Distrik Arimob. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul memperkenalkan program Pangan B2SA. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya edisi hari ini, Senin 13 Mei 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Selain sebagai langkah digitalisasi, hadirnya aplikasi e-Risalah di jajaran Sekretariat DPRD akan membawa dampak positif bagi anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Penerapan aplikasi e-Risalah di jajaran Sekretariat DPRD dinilai akan membantu anggota Dewan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap berbagai informasi terkait agenda notulensi dan dokumen penting lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih efisien dalam merespon kebutuhan masyarakat. Aplikasi ini telah membuka jalan untuk komunikasi yang lebih lancar antara anggota DPRD, staf sekretariat, dan juga masyarakat. Pelaksana tugas Sekretariat DPRD, Felix Arfandi, mengatakan hadirnya e-Risalah sangat penting karena notulensi sebuah rapat menjadi kunci dari anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, apa yang menjadi keputusan dan catatan penting dalam tindak lanjut pembangunan daerah ini akan tertuang dalam aplikasi e-Risalah tersebut. Penting sekali sehingga notulensi rapat itu menjadi kunci perjuangan dari Bapak-Bapak Ibu Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Lalu apa yang menjadi keputusan dan catatan penting yang harus diperhatikan bagi tindak lanjut pembangunan daerah ini ke depan, semuanya akan tertuang dalam risalah rapat. Felix Arfandi menyebut sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, maka harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. E-Risalah adalah salah satu langkah nyata dalam mewujudkan hal itu. Diharapkan dengan penerapan e-Risalah, anggota DPRD Bovendigul bisa semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan respon yang lebih cepat dan tepat terhadap berbagai aspirasi atau masalah yang dihadapi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita ke berita lainnya. Kampung Persiapan Menyak siap dimekarkan menjadi kampung definitif yang merupakan pemekaran dari Kampung Arwah, Distrik Arimob. Untuk menuju kampung definitif, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi penjabat kepala kampung persiapan dan jajarannya. Kampung Persiapan Menyak merupakan wilayah RT 3 dari Kampung Arwah, Distrik Arimob. Kini RT 3 Menyak siap dimekarkan menjadi salah satu kampung definitif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Ditemui usai acara penyerahan penjabat Kepala Kampung Persiapan Menyak, Kepala Distrik Arimob Levinus Tenau mengatakan dari persiapan menuju kampung definitif ada 10 persyaratan yang harus dilengkapi pemerintah daerah dan penjabat Kepala Kampung Persiapan Menyak. 6 diantaranya merupakan persyaratan teknis sehingga akan dilengkapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bagian tata pemerintahan. Sementara 4 persyaratan lainnya harus dilengkapi penjabat kepala kampung persiapan dan jajarannya. Hal ini meliputi penyusunan kelembagaan, jumlah penduduk, batas wilayah, dan perkembangan kampung, di mana semua itu akan termuat dalam profil kampung persiapan Menyak. Dijelaskan Levinus, data-data ini sangat dibutuhkan dan bersifat segera, karena dalam tahapan persiapan sampai dengan mendapatkan verifikasi nomor induk kampung sangat membutuhkan semua data dimaksud. Dari pengurusan pengajuan pemekaran kampung, setelah ditetapkan sebagai kampung persiapan itu masih membutuhkan 10 persyaratan yang harus dilengkapi. 6 diantaranya itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab OBD teknis. Dalam hal ini ada PMK dan bagian pemerintahan. Yang 4 itu menyangkut jumlah penduduk, penyusunan kelembagaan, batas wilayah, dan
perkembangan kampung yang nanti akan termuat semua dalam profil kampung persiapan. Terkait penyusunan data-data ini, Kepala Distrik Arimob optimis akan segera ditindaklanjuti. Sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, pemerintah Distrik Arimob akan ikut mendukung dengan menyiapkan berbagai data termasuk administrasi yang dibutuhkan. Harapannya RT 3 Menyak segera dimekarkan menjadi kampung definitif sehingga bisa menjadi mandiri. Dengan begitu akan memperpendek rentan kendali pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Safaria melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan
yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul memperkenalkan program pangan B2SA yang diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan dalam upaya menanggulangi tantangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bovendigul. Program pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA adalah upaya menyediakan solusi holistik bagi masalah kelaparan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bovendigul. Program pangan B2SA bertujuan menghadirkan solusi yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berfokus pada aspek keberagaman gizi seimbang dan aman. Pelaksana tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, Felicita Tuok, mengatakan pihaknya menerapkan program pangan B2SA untuk menangani kemiskinan ekstrim. B2SA merupakan program penanganan kerawanan pangan yang pada dasarnya untuk membina setiap rumah tangga, mengelola pekarangan rumah dengan menanam komoditas sayur mayur. Tidak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan juga memberikan bibit sayur untuk ditanam dan dikonsumsi setiap rumah tangga. Kita punya program kegiatan yang berkaitan dengan kerawanan pangan yang memang terkait dengan kemiskinan ekstrim. Salah satu adalah B2SA, jadi ada satu program kerawanan pangan untuk konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman. Kita penyuluhan dengan memberikan bantuan berupa bibit-bibit sayur, bagaimana dalam satu rumah tangga itu dia bisa menanam di sekitar rumah ya, jadi memang untuk sesuai dengan tupoksi daripada ketahanan pangan bahwa 1 hektar ke bawah itu urusan ketahanan pangan. Jadi untuk setiap rumah tangga di setiap lahan-lahan yang di samping kiri kanan rumah itu bisa dimanfaatkan untuk penempatan pangan begitu. Felicita juga mengungkapkan untuk menangani masalah kemiskinan tidak hanya berfokus pada kebutuhan pangan, namun membutuhkan keterlibatan seluruh OPD terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum. Karena diakui Felicita untuk menyalurkan bantuan pangan pada masyarakat, pihaknya kerap terkendala dengan akses jalan yang rusak. Program pangan B2SA merupakan langkah progresif dari pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam memerangi kemiskinan ekstrim, di samping memastikan akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kepolisian Resort Bovendigul memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD ke-120 dengan mengirimkan personel terbaiknya untuk bergabung dalam pelaksanaan TMMD tersebut. Kepolisian Resort Bovendigul sangat mendukung pelaksanaan TMMD yang ke-120 di Kampung Arwa, Distrik Arimob, karena dinilai akan membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Bentuk dukungan itu dilakukan dengan mengirimkan 10 personil terbaiknya pada kegiatan TMMD tersebut. Kapolres Bovendigul melalui Kabak Ops AKP Harjaka mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan ini karena merupakan bentuk sinergitas dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Kabak Ops Bovendigul mewakili Bapak Kapolres, Bapak kami pihak kepolisian
selalu mendukung kegiatan TNI Polri, menunjukkan sinergitas kita dalam melayani masyarakat, membantu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dari pihak TNI meminta kami untuk 10 personil dalam kegiatan DMLB ini. Kami dari Polres menyiapkan 10 personil untuk mengikuti kegiatan. Program Tentara Manunggal Membangun Desa merupakan upaya dari TNI bersama stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah untuk meningkatkan ketahanan wilayah yang tangguh dan memperkokoh persatuan bangsa. Diharapkan dengan semangat sinergitas dan kerja keras yang dilakukan menjadi tonggak penting dalam memajukan infrastruktur masyarakat di Kampung Arwah, Distrik Arimo. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan
untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami, masih terkait TMMD. Pemerintah dan masyarakat Kampung Arwah merasakan gelombang kebahagiaan atas pembangunan satu unit gereja di wilayah mereka melalui program TMMD. Pembangunan gereja merupakan satu kerinduan masyarakat, karena selama ini mereka beribadah di gereja yang sebagian bangunannya sudah lapuk dan mengalami kerusakan. Program Tentara Membangun Desa yang ke-120 di Kampung Arwah Distrik Arimob merupakan bukti nyata dari sinergitas antara TNI dan masyarakat setempat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan kampung. Pembangunan gereja pada TMMD ke-120 oleh Kodim 1711 Bovendigul ini bukan hanya menjadi simbol kehadiran rohani di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kesatuan dalam memajukan kualitas hidup bersama. Kepala Kampung Arwah Martinus Dokoyap mewakili masyarakatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dandim 1711 Bovendigul dan pemerintah daerah yang telah membantu masyarakat Arwah membangun satu unit gereja. Menurutnya pembangunan gereja yang dilakukan saat ini merupakan harapan dan kerinduan dari masyarakat Kampung Arwah. Karena selama ini mereka selalu beribadah di gereja yang sebagian bangunannya sudah lapuk dan mengalami kerusakan. Menurut saya, terima kasih kepada Bapak Dandim untuk membantu kita dalam pembangunan gereja. Dalam hal ini dalam pas hari ini bukan TMD, saya selaku Kepala Kampung Arwah mengucapkan atas nama semua seluruh masyarakat di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim 1711 Bovendigul yang sudah membantu kita pembangunan gedung gereja di Kampung Arwah. Terima kasih. Martinus mengungkapkan gereja Kampung Arwah ini terakhir direhab secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2010 lalu, sehingga banyak bagian pada bangunan gereja tersebut sudah mengalami kerusakan. Secara pribadi, sebagai Kepala Kampung Arwah merasa terharu dan bersyukur atas perhatian dan dukungan Kodim 1711 Bovendigul dalam mewujudkan pembangunan gereja bagi warga kampungnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemerintah daerah Bovendigul melalui staf ahli Bupati membuka pelaksanaan Konvercap 2 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Bovendigul periode 2024-2027. Pemerintah daerah Bovendigul melalui staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ulos Anumbon membuka secara resmi konferensi cabang 2 GAMKI Bovendigul periode 2024-2027. Dalam arahannya mewakili Bupati, Ulos menyebut pemerintah menyambut baik kegiatan konferensi organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Bovendigul. Menurutnya Konvercap ini bisa menjadi momentum penting untuk menentukan perjalanan GAMKI ke depannya. Ia juga meminta kepada pengurus GAMKI yang terpilih agar dapat mendukung pemerintah daerah dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Sebagai salah satu organisasi keamanan, GAMKI juga senantiasa diminta menjaga toleransi dan ikut memelihara kondusivitas daerah. Kita sebagai elemen pemuda Kristen Indonesia yang memiliki
pengikut dan keanggotaan yang sangat besar di seluruh wilayah Indonesia. Aktifnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Dengan ini saya mewakili Bupati Bovendigul menyatakan referensi cabang Pekerja 2 dan masa penerimaan anggota Pekerja PPC Kampi Kabupaten Bovendigul yang resmi dibuka. Selanjutnya, staf ahli berharap Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Bovendigul ikut berperan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun berbagai bidang lainnya di lingkungan Pemda Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik.
dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Melalui kegiatan konferensi cabang 2, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Bovendigul diharapkan dapat berkontribusi bagi gereja, pemerintah, dan juga masyarakat. Penyelenggaraan konferensi cabang 2, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Bovendigul mengusung subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif guna mempersiapkan kader dengan baik dan memiliki kecakapan kualitas dari segi kognitif dan juga keterampilan serta profesional dalam menjalankan perannya di semua sektor dengan baik. Dalam sambutannya, Domingus Brandon Stanley Noya selaku Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua mengatakan konfercap ini dilakukan untuk mengevaluasi berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun dan menyusun kembali berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 3 tahun berikutnya. Melalui konfercap 2 ini diharapkan bisa menghasilkan kader pemimpin pemuda Kristen yang baik dan dapat berkontribusi bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat. Kita bisa berjalan dengan baik sehingga mengevaluasi semua perjalanan teman-teman 3 tahun lebih dan kemudian kita menyusun apa yang kita kerjakan selama 3 tahun ke depan. Dari sisi 3 tahun, ialah kualitas konfercap ini bisa menghasilkan keputusan, kualitas keputusan yang kemudian bisa kita kawal sama-sama dan kita berjuang. Saya berharap biarlah proses ini bisa berjalan dengan baik, keterlibatan dari semua peserta, para narasumber, dan terlibat aktif dalam proses ini sehingga kita memberikan kontribusi pikir dan juga tenaga supaya konfercap ini bisa memberikan rekomendasi bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi pemerintah. Itu menjadi 3 mata rantai kita, ya, gereja, masyarakat, dan juga pemerintah. Dalam konstitusi kita jelas, kemarin yang mendengar bahkan konstitusi sebelumnya, bahwa GAMKI di dalam usahanya ada 5. Salah satu adalah GAMKI selalu mendukung pemerintah. Kalau dalam sebelum zaman Demen itu diksi Pak Hidup kita membantu, sekarang mendukung, tapi tetap tidak berubah. GAMKI selalu bersama dengan pemerintah, karena konstitusi mengamanatkan kepada GAMKI untuk mendukung pemerintah program-program apakah itu kerja nyata ataupun proses pikiran. Domingus juga mengucapkan terima kasih kepada GAMKI Bovendigul yang telah mempersiapkan pelaksanaan konfercap 2. Hal ini tentu membutuhkan keterlibatan anggota yang terlibat aktif dalam organisasi tersebut, di mana telah memberikan kontribusi berupa pikiran dan tenaga. Konfercap ini bisa memberikan rekomendasi bagi gereja, masyarakat, dan juga pemerintah. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.